البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Masih kita di kitab Mutahharah, bab nawaqidil wudu. Bab tentang pembatal wudu. Sebutkan pada pertemuan telah lewat pembatal wudu ya di antaranya adalah buang air besar, buang air kecil, demikian juga haid, demikian juga tidur yang dia terlelap. Terakhir disebutkan di antaranya adalah makan daging onta, ya demikian. Kemudian juga ada pun seorang yang dia itu memandikan mayit, demikian juga mengangkat jenazah, maka tidak membatalkan wudu. Yang sahih adalah demikian. Adapun tentang permasalahan seseorang yang dia itu dalam keadaan tidak berwudu, apakah boleh membaca? Ya, apakah boleh dia itu menyentuh Al-Qur'an? Yang benar adalah boleh. Ya, adalah boleh. Hadis la yamassa Al-Qur'an illa tahir. Tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali tahir. Hadisnya memang sahih, ya hasan, diperbincangkan oleh para ulama, tapi yang rajih adalah dia itu hasan, ya sahih. Lalu bagaimana? Tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci, kecuali suci. Di mana kan disebutkan bahwa suci di sini, tahir di sini ada beberapa makna. Bisa maknanya orang yang telah berwudu, bisa maknanya orang tahir ini orang yang tidak ada najisnya, ya. Demikian juga di situ ada hadis innal mu'min la yanjus, orang mukmin tidak najis. Karena ada beberapa makna itu, kalau kemudian menggiring kepada satu makna saja berarti kurang tepat. Kesimpulannya boleh seorang yang tidak berwudu menyentuh Al-Qur'an. Ya, demikian. Bagaimana kalau junub? Ya, lebih bagus tuh kemudian dia menggunakan kain misalnya ketika dia menyentuh mushaf tersebut. Kemudian berikutnya hadis nomor 12. Ya, dan ini di bab ini, yaitu hadis yang ke-72 di kitab ini. Kitab Bulughul Maram. Wa Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Di sini semua Imam Muslim rahimahullah. Qala telah mengatakan, karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah, berzikir kepada Allah ala kulli ahyani, di setiap keadaan-keadaan beliau, di setiap waktu-waktu beliau. Rawi Muslim, meriwayatkan Imam Muslim, wa alaqahu al-Bukhari. Imam Bukhari melakukan ya ta'liq, ya, alaqahu ini tidak disebutkan sanad secara lengkap. Ya demikian. Jadi di sini jelas sahih. Maka disebutkan oleh Imam Sanani di sini, wal hadis muqarrarul asal wa huwa dzikrullah ala kulli hal. Hadis ini menetapkan bahwa asalnya adalah mengingat Allah di setiap keadaan. Ya demikian. Fatat qulu tilawah. Ya, tilawatul Quran masuk di situ, ya membaca Al-Quran. Ya, ini Aisyah menyebutkan bahwa Nabi berzikir kepada Allah di setiap keadaan. Berarti masuk di situ zikir apa? Baca Al-Quran. Ini termasuk seabdul zikir. Ya, demikian. Bagaimana kalau ketika dalam keadaan junub? Wallahualam boleh. Ya, demikian sekali saya di sini qiraatul Quran di junub jawaz. Ya. Membaca Al-Quran ketika junub boleh. Bahkan memegangnya juga boleh. Tapi ulama kita kata tadi lebih pantas dia dengan memakai kain ketika akan menyentuh mushaf ketika junub. Demikian juga ketika haid, ya demikian. Karena perempuan kalau dia itu ketika haid tidak membaca Al-Quran, tidak meraja Al-Quran, ini terasa berat. Ya demikian. Dan Al-Quran ini adalah sebagus-bagus sedikit. Jadi demikian. Jadi masuk di situ apa? Bahwa Nabi SAW berzikir kepada Allah setiap keadaan, baca Al-Quran, zikir dan semisalnya. Kemudian beliau Imam Suhaimi mengatakan, ya wal muradu bi kulli ahyanihi mu'dhamiha. Ya maksudnya di setiap keadaannya ini kebanyakannya. Ya demikian. Ini di sini beliau memberikan isyarat apa? Bahwa tidak semuanya. Ya, seperti apa? Ketika goid seorang buang air besar, ya tidak baca Al-Quran.
baul kencing, wal jima mendatangi istrinya, ya itu. Paham? Ini di sini maknanya di setiap keadaan, ya ini maknanya kebanyakannya, itu perlu diingat kebanyakannya. Karena ada di keadaan-keadaan tertentu tidak boleh berzikir padanya, tidak boleh baca Al-Quran. Kemudian disebutkan oleh Imam Sunani, ini penting, wal musannif dzakara hadis. Ibnu Hajar sengaja menyebutkan hadis ini li ala yatawaham, supaya tidak terjadi kerancuan. Ana nawaqidul wudu, sungguhnya pembatal wudu itu mani'ah, sebagai penghalang min dzikrillah, dari zikir kepada Allah Taala. Oh, aku kentut mamanya, berarti aku enggak boleh berzikir, bukan. Sengaja beliau sebutkan di sini bahwa Nabi itu berzikir setiap keadaan, walaupun beliau tidak berwudu. Ya, bertasbih, tahlil, tahmid gitu. Jadi jangan sampai kemudian kita punya perasaan bahwa kalau kita tidak berwudu, kentut mamanya, ya kan, dalam keadaan batal mamanya, tidak berzikir, tidak. Ya, sengaja beliau sebutkan di sini untuk mengingatkan sesungguhnya tidaklah pembatal wudu itu menghalangi kita untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran dan semisalnya. Coba kita perhatikan, kita ini kadang dalam satu hari, satu malam itu dalam keadaan berwudu itu mungkin ketika waktu-waktu sholat. Ya, setelah sholat selesai, habis sholat sunnah kadang kita kentut. Kalau kemudian kita tidak membaca Al-Quran, tidak berzikir, suatu kerugian. Berikutnya hadis nomor 13 ya di bab ini, dan itu hadis yang ke-73. Wan Muawiyah, dari Muawiyah ya radhiyallahu anhuma, disebutkan oleh Imam Sunani, ya Muawiyah bin Abi Sufyan Shahr bin Harb, Abu Sufyan dan Shahr bin Harb, dia dan bapaknya termasuk orang yang masuk Islam ketika Fathu Mekah, itu tahun ke-8 Hijriah, masuk Islam belakangan. Termasuk mu'allafah qulubuhum, yang hatinya itu dilembutkan baru masuk Islam. Tapi kemudian Allah berkehendak dia menjadi apa? Seorang khalifah. Ya, ini Muawiyah. Demikian juga anak keturunannya menjadi khalifah sekitar 120 tahunan, yang dikenal dengan Bani Umayyah. Dan disebutkan bahwa Abu Sufyan ini rajulun, ya, sa'luk, sangat miskin sekali. Ya, demikian disebutkan. Walaupun dia mempunyai kedudukan. Kemudian dia, ya, ditunjuk, ya, Muawiyah ini sebagai apa? Ya, tunjuk oleh Umar bin Khattab untuk memerintah Syam setelah meninggalnya saudara Yazid bin Abi Sufyan selama 40 tahun. Ya, demikian. Jadi disebutkan oleh Muawiyah ini, qala, hadis ini ya dibicarakan dan benar adalah dhaif. Hadisnya dhaif. Disebutkan sebab dhaifnya karena Abu Bakar bin Abi Maryam dhaif, lemah, menyelisihi Marwan bin Junah. Ya, demikian. Dia meriwayatkan dari Atiyah, dari Muawiyah, mauquf, ucapan Muawiyah saja. Jadi yang benar adalah Muawiyah saja, ucapan Muawiyah. Hadis dhaif, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ini? Jadi kita hukumi dulu hadis ini adalah dhaif. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu, maka beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya sudah selesai permasalahannya, yaitu apa? Bahwa tidur itu membatalkan wudu. Tidur yang terlelap membatalkan wudu. Adapun kalau dia itu mengantuk, maka tidak. Ya. Dan disebutkan bukan sebabnya itu tidurnya. Ya, sebenarnya mengatakan demikian. Tetapi apa? Tidur itu kemungkinan, ada kemungkinan seseorang kentut. Karena kemungkinan itulah kemudian menyebabkan dia itu adalah batal. Ya, demikian. Jadi tidur itu kemungkinan orang tidak sadar sehingga kentut. Ya, sebagian mengatakan bukan sebab tidurnya itu enggak, tapi kemungkinannya itu. Ya, demikian disebutkan. Ini kesimpulannya bahwa tidur kalau dia terlelap adalah apa? Membatalkan wudu. Kalau mengantuk tidak. Atau tidur ini tidak terlelap, istilah mereka tidak. Ini diulang lagi, ini pembahasan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ainu wika'ul sahi. Ya, as-sahi. Ain itu apa? Mata. Mata itu wika, penutup. Ya, disebutkan juga maknanya juga apa? Seperti ikatan. Ya, seperti ikatan. Kemudian as-sahi, ya, sebagai menyebutkan di nihayah bahwa itu halqah dubur, yakni seperti apa? Lubang yang ada di dubur, yakni di pantat.
Ya, di pantat. Ini seakan-akan dia itu adalah penutup. Ya, sebagai penutup. Maka disebutkan di sini mata itu adalah penutupnya pantat. Faida namatil ainan, apabila kedua mata itu tidur, istatlaqal wika, terbukalah penutupnya. Nah itu. Jadi karena itu. Ya di sini ucapan Muawiyah radhiyallahu anhu. Rawah Ahmad wa Tabrani, meriwayatkannya Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani. Ya demikian. Wazada, dan menambahkan, faman nama falyatawaddo, barang siapa orang yang dia itu tidur maka hendaknya berwudu. Nah, ini tambahan yang dari Mu'jam Tabrani. Ya, dhaif tadi kita sebutkan sama. Sebabnya juga sama tadi. Wa hadis ziyadah fi hadzal hadis inda Abi Dawud. Ya, ini tambahan ini ya benar. Wa man nama falyatawaddo, ini tambahan ini di sisi Imam Abu Dawud. Min hadis Ali, dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Duna qoulihi, bukan ucapannya istatlaqal wika. Ya, bukan tambahannya istatlaqal wika, yakni terbukanya penutup. Wa fi kilal isnad ini dhaifun. Kesimpulannya kedua sanad itu adalah lemah. Itu ada sudah. Ya disebutkan hadis Ali bin Abi Thalib juga lemah. Ya di situ ya disebutkan ada rawi. Walaupun dibicarakan Al-Wadin bin Atha. Ya walaupun dia itu hasan yang benar, tapi ada sebab yang lain. Ya Abdurrahman bin A'id tidak mendengar dari Ali bin Abi Thalib. Sudah selesai. Ya Abdurrahman bin A'id tidak mendengar dari Ali bin Abi Thalib. Yang kesimpulan adalah lemah. Kemudian berikutnya hadis nomor 14. Ya, dan itu adalah yang ke-74 di buku ini. Wali Abi Dawud Aidon, ya disebutkan juga oleh Imam Abu Dawud Allah Ta'ala juga an Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Marfu'an, ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ini juga dhaif, ya disebutkan oleh para ulama demikian. Sebutkan sebab dhaifnya ya bahwa Qatadah hanya mendengar dari Abu Aliyah ini 4 hadis dan tidak termasuk hadis ini. Sudah selesai. Ya, jadi hadis ini lemah. Kenapa? Karena Qatadah tidak mendengar hadis ini dari Abu Aliyah. Yang dia dari Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu. Demikian juga diingkari oleh ulama riwayat ini. Di antaranya Abu Khalid Ad-Dalani, demikian juga Imam Bukhari dan yang lainnya. Ya, hadisnya adalah dhaif. Wali Abu Dawud, ya dari Abu Dawud Aidan juga an Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Marfu'an, ini kita ulangi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal wudu ala man nama muttaji'an. Hanyalah wudu bagi orang yang dia itu apa? Tidur dalam keadaan muttaji', berbaring. Kalau tidurnya berbaring maka itu membatalkan wudu. Wa bi isnadihi dha'fun aidan, dalam sanadnya lemah juga. Tadi telah sebutkan. Ya demikian. Diingkari oleh para ulama ya bahwa Qatadah tidak mendengar dari Abu Aliyah kecuali 4 hadis, dan ini tidak termasuk dari hadis yang disebutkan. Ya kesimpulannya tentang masalah ini telah lewat. Ya bahwa tidur yang terlelap itulah yang membatalkan wudu. Berikutnya hadis nomor 15. Ya, sebagian cetakan terjadi berbalik ya. Sebagian cetakan ini itu sebelum tentang masalah tidur. Ini adapun di buku ini adalah setelahnya. Hadis nomor 15, dan itu hadis yang ke-75. Wa Anas bin Malik, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, ini juga dhaif. Sengaja Ibnu Hajar rahimahullah taala beliau menyebutkan dalam Bulughul Maram ini hadis-hadis yang dhaif. Paham? Beliau sendiri menghukumi bahwa hadis adalah dhaif, sanadnya lin, yaitu lemah, dan demikian sengaja untuk dibahas, untuk kita membahasnya. Ya, jangan dikira kemudian beliau ingin memenuhi buku ini dengan hadis yang dhaif. Tidak, buku ini buku yang bagus. Beliau tarhul masail, beliau membawakan masalah-masalah untuk dipelajari. Memang hadis ini dhaif, tapi kita harus membahas bagaimana ini. Ya. Jadi sekarang kita membahas tentang seorang yang dia itu apa? Berbekam setelah wudu, apakah membatalkan wudu dia?
keluar darah dari badan dia. Nah, ini mau dibahas. Walaupun hadisnya dhaif. Wa Anas Malik dari Anas Malik radhiyallahu anhu. Dhaif kenapa disebutkan? Ya. Hakim bertanya kepada Daruqutni yang disebutkan An Saleh bin Muqatil bin Saleh. Ya, disebutkan rawi Saleh bin Muqatil bin Saleh yuhadisu an abihi laisa bil qawi. Yani mengambil dari bapaknya tidak kuat. Ya, demikian disebut. Jadi dia dhaif dengan sebab orang yang tadi. Dhaifun, ya lemah. Bapaknya juga disebutkan majhul. Ya, sudah selesai. Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalah. Beliau berbekam dan salat. Ini tidak batal wudu. Walam yatawadda dan beliau tidak berwudu. Akhrajahu Daruqutni. Mengeluarkan Imam Daruqutni wal layyanahu. Daruqutni sendiri melemahkannya. Ya, demikian. Tapi jelas bahwa dalam permasalahan ini seseorang yang dia itu berbekam tidak ada dalil yang kemudian menunjukkan dia itu batal wudunya. Jadi bawa kepada asal. Ya, bahwa berbekam ya demikian juga keluar darah ketika seorang terluka umpamanya tidak membatalkan wudu. Ya demikian. Sampai di sini juga sudah ini dah